keputusan bela persidangan tadi Bang, bisa dijelaskan? Oke, sesuai putusan Pengadilan Agama nomor perkara 171 PDTG 2024 PA Bogor 4 Juli 2024, klien kami pada prinsipnya secara umum ya kita memenangkan perkara. Ya, hanya satu yang kami periksa dari hasil salinan putusan yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim mengenai soal nafkah madiyah atau terutang. Ya, yang pada lainnya kita diterima ya mengenai gugatan dan juga petitum yang kita ajukan kepada Pengadilan Agama Kota Bogor. Begitu. Hasil putusannya apa aja Bang, isinya Bang? Hasil putusannya ada beberapa, mungkin saya bacakan ya. Yeah. Yang pertama itu tentunya mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Ya, yang kedua menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat dan penggugat, klien kami dengan pihak tergugat Renaga. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai. Ya, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah 15 juta. Yang kedua, mut'ah berupa uang sejumlah 15 juta. Yang keempat, memerintahkan panitera Pengadilan Agama untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas. Ya. Yang kelima, menetapkan penggugat klien kami sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Renata Kesya Alisa Tahir. Ya, tetapi disebutkan ditambahkan dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat ya Renaga untuk berinteraksi dengan anak tersebut. Kemudian yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya hadonah atau nafkah anak di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya insidental lainnya melalui penggugat setiap bulan minimal sejumlah 5 juta rupiah. Kemudian menolak tentang nafkah terutang atau madiyah. Yang terakhir membebankan pada penggugat untuk membayar biaya perkara. Jadi ada 6 poin atau 7 poin ya yang diputuskan dalam perkara klien kami di Pengadilan Agama Kota Bogor. Bang, sampai kapan? Tentunya di dalam gugatan kita dari awal memang kita tidak memasukkan soal gugatan godok ini ya. Ya untuk apa juga? Ya karena kita sama-sama paham lah dari awal perkara. Bang, sampai kapan memberikan nafkah hadona untuk anak? Usia berapa? Tentunya sampai usia 21 tahun sesuai undang-undang dan atau ya sudah menikah. Misalkan anak klien kami ini menikah di bawah umur 21 tahun, maka kewajiban seorang bapak sudah tidak lagi dibebankan. Jadi selama itu sampai 21 tahun minimal Renaga pihak tergugat itu wajib untuk memenuhi kewajiban. Seperti itu. Bang, tadi boleh dijelaskan kalau hadona kan 5 juta tadi, tapi di luar biaya pendidikan terus ya, biaya lain-lain. Jadi kalau di total seperti apa itu Bang, atau apa realisasinya seperti apa? Ya tentunya kalau dinilai gabungkan gitu ya itu puluhan juta lah yang harus disiapkan oleh pihak tergugat Renaga diberikan kepada klien kami. Ya selama dia tidak memenuhi kewajiban, ingat ya sesuai dengan gugatan kami ini ya tergugat atau Renaga tidak pernah dan tidak boleh mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama Kota Bogor. Oke Bang, kalau misalnya bulan ini kan orang ekonominya kan silih berganti kan. Apabila bulan ini dia tidak memenuhi, tapi bulan besok itu didobelin atau seperti apa? Oh tentunya, karena ini berlaku sesuai dengan tanggal putusan 4 Juli 2024, berlaku kelipatan aja bulan berjalan. Ya, kita hitung saja, selama dia tidak memenuhi kewajiban atas sesuai dengan tanggal putusan Pengadilan Agama Kota Bogor, selama itu pun terus berjalan. Begitu. Bang, ditentukan nggak Bang tanggal berapa untuk memberikan nafkah anak atau nggak ada tanggalnya? Kalau untuk petitum memang tidak disampaikan putusan dari majelis hakim ya. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Bogor tidak menetapkan itu. Ya, selama dia tidak melaksanakan kewajiban, ya selama itu dia tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan bukti akta cerai. Bang, ada not juga nggak Bang? Artinya tergugat ini sendiri bisa bertemu dengan anak nggak Bang? Itu ada notifikasi gitu nggak? Ada di poin putusan majelis hakim nomor 5 dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk berinteraksi dengan anak tersebut. Iya, ya? Betul. Sesuai dengan undang-undang. Ya, itu kan anak di bawah umur tetap dalam pengasuhan kedua orang tuanya apabila masih hidup. Ya, kan ini masih hidup semua. Cuma mau orang hidup ini sadar nggak nih? Punya tanggung jawab nggak?
ya masih ngelak juga misalkan, kan konyol. Tapi selama ini udah pas putusan sidang ini udah memberi nafkah belum Bang? Apa Sampai saat ini sesuai dengan klien kami periksa dan kami cek tidak ada sedikit pun kewajiban ataupun konfirmasi ataupun komunikasi kepada klien kami. Ya, karena kan ini salinan putusannya sudah diterima oleh para pihak. Oke, Ya. Bang, kalau dia ingin menikah, berarti dia harus melunasi itu semua dulu. Betul. Berarti harus menunggu sampai 21 tahun baru bisa menikah lagi. Ya, kalau dia bayarnya nanti, ya dia kan menikah harus resmi. Kalau ada akta cerai, misalkan ada yang mau menikah, ya, dia harus menunjukkan akta cerainya dong, baru dia bisa nikah di KUA kalau dia muslim. Kalau selama itu tidak ada akta cerai, ya apa? Nggak boleh, bodong, ya. Beda dengan nikah agama gitu misalkan kan ya. Nah itu yang harus dipahami oleh mereka. Dan harapan saya nih mereka ngerti ini putusan. Kalau nggak ngerti juga kan repot ini urusannya. Masa nggak ngerti juga putusannya seperti ini dari pihak mereka? Bang, Ya? tapi nilai 5 juta itu emang keinginan dari klien abang sendiri atau berapa tadi gugatnya sebelumnya? Dari petitum kita lebih dari 5 juta. Cuma dari awal kami sudah sampaikan dari pihak kami ya, tentunya kami nggak berpikir itu. Ya, kami nggak berpikir. Ya, karena kami tahu kok dari pihak sana kayak gimana. Oh, kemampuan dari Iyalah. Renaga. Oh iyalah, kami tetap bisa hidup dengan kami dengan baik sampai saat ini. Gitu ya. Harapan makanya kami tetap menghormati putusan pengadilan dan kami berucapan terima kasih kepada pihak Pengadilan Agama Kota Bogor ya yang telah banyak mempertimbangkan alasan gugatan kami terkait klien kami dengan tergugat Renaga Tahir. Bang, putusannya tanggal 4 Juli Bang kemarin Bang. Dari tergugat sendiri mau banding atau menerima putusan itu, artinya 5 juta per bulan. Sampai saat ini kita belum dapat kabar dari pihak PTSB ya mengenai ada memori banding misalkan di Pengadilan Tinggi Agama ya. Sampai saat ini kami periksa terus kan, siapa tahu ada banding dari pihak sana. Tapi sampai saat ini kami per hari ini pun tidak ada. Batasnya berapa lama? 14 hari ya. Artinya klien abang puas ya dengan putusan yang dari Pengadilan Agama ini Bang? Waktu kami dapatkan salinan putusan, setelah itu kita koordinasi ya, kita komunikasi ya, alhamdulillah. Ya, bersyukur putusan ini dengan sebaik-baiknya diterima ya oleh klien kami seperti itu. Bang, bisa diceritain sedikit untuk mereminder gitu ya, artinya persoalan yang sedikit sampai berujung dengan adanya gugatan seperti ini apa sih Bang? Kalau dari pertimbangan majelis hakim, apa yang sudah kami sampaikan dari alasan gugatan itu sudah cukup banyak dipertimbangkan oleh hakim dari alasan-alasan kita. Ya, soal ada pihak ketiga, ya, soal tidak adanya tanggung jawab sepenuhnya dari seorang suami gitu ya kepada istrinya, gitu ya. Nah itu sudah banyak sekali dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya, depositanya dari putusan pengadilan, putusan Pengadilan Agama Kota Bogor. Tapi sempat mediasi Bang, melakukan mediasi. Tentunya sesuai dengan peraturan SEMA ya, surat edaran Mahkamah Agung wajib setiap perkara perdata wajib dimediasikan. Ya, selama mediasi itu tidak pernah ada kesepakatan sedikit pun dari pihak mereka dan kita. Berarti orang ketiga jadi faktor utama mungkin ya. Pihak ketiga utama ya, dan juga tanggung jawab sebagai suami dan bapak terkait keluarga. Ya, dan kami sudah cukup sabar dari 1 tahun yang lalu sebelumnya ya, dari perkara ini sudah cukup mulai ramai gitu di media. Bang, sejauh ini Renaga ada perhatian nggak sih kepada anak? Masih sering komunikasi, ketemu atau memberikan sesuatu kepada anak? Bagaimanapun kan nggak ada bekas anak Bang, ada nggak? Ya, kalau secara umum apa yang diterima oleh klien kami ya Dela itu memang sesuai dengan kemarin saja, nggak lebih nggak kurang ya. Dia berikan untuk Kesha gitu ya, sebatas itu saja, dan kami tidak perlu sampaikan lagi lah nominalnya berapa ya. Mereka tahu sendiri kok, di media bisa kita lihat rekam medianya apa yang dia berikan kepada anak klien kami seperti itu. Bang, selain faktor orang ketiga ada faktor KDRT juga masih Bang? Alhamdulillah pada saat tadi proses perkara gugatan kami memang tidak kami temukan bukti adanya KDRT ya dari Renaga kepada klien kami Dela. Bang, sejauh ini ada nggak mungkin campur tangan atau komunikasi dari orang tua Renaga, Arte Ferdi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, betul-betul nggak ada banget. Ya, jadi betul-betul kami hanya dengan Renaga, dengan siapa Mas Rory ya, manajer, dan juga pihak lawyernya dari sana. Tapi sebagai seorang kakek ya berarti ada perhatian nggak sama Kesha?
Alhamdulillah dari informasi kami terakhir kira-kira 2 hari 3 hari yang lalu ya, nggak ada. Di halaman nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kan mereka meminta tes DNA untuk memastikan anak klien kami adalah anaknya Renaga dan atau cucunya mereka. Ya, tapi kan sudah jelas di rekam media kami, ya permintaan yang mereka tes DNA tidak dilakukan. Ya, jadi basa-basi lah, cawe-cawe lah. Ya. Kondisi Dela sendiri sekarang sudah bang? Dela sekarang lagi banyak di Tangerang, ya di rumah kerabat kami di sana karena ada juga kurang sehat selama ini, agak cukup ya mungkin sesuatu hal yang harus Dela lakukan karena sekarang mandiri Dela, ya dia usaha, dia harus ngurus anak dan sebagainya, jadi sekarang lebih banyak lama tinggal di Tangerang. Oke.